Jinggo Farm Pekalongan. Dulunya 60.000 dikurangi per lantai 1.000 jadi 19.000 per lantai. Tetap bersama Jinggo Farm Pekalongan di 0857 5900 6990. Salam peternak Nusantara bersama Jinggo Farm. Hoa hoe. Oke, selamat pagi. Kita akan kunjungan ke kandang itu. Ya, lokasinya di persawahan dengan ukuran 9 kali 120 meter. Kita tinjau lebih dekat, lebih baik. Nah, gangnya di sana. Kita belok kiri. Masih bersama Jinggo Farm. Hoa hoe. Selamat siang di hari cerah ini di proses kandang ayam kedua di kandangnya Mas Gale yang ada di Kajen. Namun kandang ini didirikan di Kesesi ya, Kesesi Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Jadi kandang pertamanya di Kajen dan kandang keduanya di area Kesesi. Kebetulan dekat kandang besar di area kanan, sisi kanan. Berhubung ini di siang hari, cuacanya panas terik seperti ini, kita merapat ke area kandang. Nah, kunjungan kali ini kita review pemasangan peralatan tentunya di kandang 9 kali 120 meter 2 lantai. Kita lihat proses demi proses, tahap demi tahap yang sedang dikerjakan untuk peralatannya dan konstruksinya. Ini di lantai 1, dimana kombinasi bambu untuk lantai dan dinding, kayu untuk penahan tirai. Dengan penahan tirai seperti ini memudahkan atau mensempurnakan tirai buka tutup, sekalian untuk penahan dari tirai menggunakan handwind dan peralatan lainnya. Bisa kita lihat untuk lantai 1 dengan material konstruksi UNP 100 banci dan dikombinasikan dengan CNP 100 kali 1,8 P. Lalu besi-besi siku 8 mili kali 4 kali 8 untuk penumpang dudukan konven, dimana di sini di set 6 unit per lantainya. Dengan lebar 9, penggunaan konven 6 unit. 6 unit itu nantinya cerobong yang terpasang itu menempel.
Jadi tidak ada sela atau jarak antara konven 1 dan konven lain. Karena lebar 9, panjangnya 120 meter, artinya penggunaan 6 kipas sudah tercukupi di area ini. Begitu dari sekeliling kandang. Di sini kombinasi kayu yang tadi kita sebut penahan kiri dan penahan kanan di tirai kanan kiri, itu penahan menggunakan kayu, dan lantai dasar ataupun lantai 2 menggunakan bambu. Dikombinasikan dengan UNP 100, CNP 100 kali 1,8 panci yang jelas dengan siku 40 kali 40 dan plat besi 4 mm 4 kali 8 dikombinasikan di konstruksi 2 lantai ini. Yang jelas bawahnya dicor dengan kaki atau ceker ayam yang dikuatkan dan dikonstruksikan di kandang ini. Bisa kita lihat di lantai 2 sudah rapi pemasangan lantai dasar konstruksi ini. 9 kali 120 meter 2 lantai, demi proses sudah dilalui, dan di lantai 2 pemasangan plafon ataupun amplop-amplop tirai itu sudah terpasang. Artinya dengan penggunaan plafon yang sudah terpasang akan dilanjut penggunaan tirai. Dari sisi kanan puli-puli juga sudah terpasang untuk lantai 1 dan lantai 2. Kandang ini lumayan lama proses pembangunannya ya. Tahap demi tahap sudah dilalui, dan kali ini kita di lantai 2 penggunaan terpal untuk plafon menggunakan A5. A5 sangat cukup untuk kandang klosos. Biasanya penggunaan terpal A8 ataupun A5. Untuk lantai dasar biasanya menggunakan terpal A5 ataupun A3. Untuk plafon sudah membentang dari ujung ke ujung terpasang. Lalu akan dilanjut pemasangan konven butterfly, di mana di lantai 2 ini juga sudah disiapkan dudukan exhaustnya atau konvennya. Kita bisa melihat di area belakang konven yang sedang diset untuk perakitan cerobong memang belum terpasang dari pengiriman kita karena bisa membuat volume pengiriman terbatas. Nah, bisa kita lihat untuk sekeliling kandang ayam close house. Di sini persawahan padi. Jadi suhu yang terdapat di area atau di lingkungan kandang itu juga lumayan cukup panas. Dengan penggunaan terpal samping kurang lebih sekitar 2-3 tahun nanti akan bisa diganti atau pergantian tirai. Kurang lebih seperti itu. Dari pengalaman kandang pertama dan kandang kedua ini, dengan lebar 9 kali 120 meter menggunakan 6 unit konven sudah cukup untuk mengatasi amonia dan sirkulasi udara di dalam kandang, yang nantinya akan berproduksi ayam boiler. Semoga hasilnya bisa maksimal di periode pertama. Nah, ini konven-konven yang sedang ditidurkan, sedang disiapkan cerobongnya, di mana
sudah di set 6 unit per lantai menggunakan besi siku, dan kita sedang memantau pemasangan puli-puli untuk tirai. Dan yang jelas di kandang 9 kali 120 meter ini prosesnya cukup lama ya. Dari beberapa periode atau beberapa bulan menunggu hasil panen kandang pertama, terus dilanjutkan pengiriman peralatan ataupun konstruksi lainnya. Yang jelas hampir 9 bulan proses demi proses yang dilalui. Di sini karena konstruksinya menggunakan CNP 100 ataupun besi-besi UNP, maka penggunaan puli itu dikombinasikan dengan G-hook 2 mili untuk penahan puli. Penahan puli di sini menggunakan G-hook 2 mili dengan lubang 2 untuk menahan puli yang diterapkan di kandang ini, gitu ya. Jadi dengan ukuran kandang 9 kali 120 meter 2 lantai dengan luas tanah 2680 meter persegi. Di sini kandang lumayan jauh dari jalan, mengikuti desain kandang sebelah dengan luas tanahnya hampir sama untuk panjang kandang, tapi lebarnya berbeda ya. Nah, pemasangan plafon di sini cukup kurang mantap. Plafonnya kendor. Pemasangan plafonnya tidak ditarik menggunakan handwind. Jadi ya bisa kita lihat plafon-plafon yang ada di lantai 2 terlihat seperti yang kita lihat. Jadi pemasangan di sini menggunakan teknisi biasa. Bukan berarti teknisinya itu kurang bagus, namun dengan pekerjaan yang dikerjakan di kandang ini ya bisa kita lihat dan bisa kita nilai pekerjaan pemasangan peralatan itu seperti yang kita lihat, gitu ya. Bukan berarti kita menjelekkan dengan hasil yang seperti itu, gitu. Di sini ada pemandangan ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang melalui area kandang ini untuk bekerja di sawah atau persawahan gilingan padi, juga mau panen di area belakang. Ya nanti di belakang akan ditutup untuk penahan angin dari exhaust agar tidak terjadi turbulensi juga dari angin luar menghantam ke konven yang nantinya mengurangi kecepatan angin karena terkena angin dari luar, gitu ya. Untuk penahan ke belakang minimal 6 meter. Jadi jika dibuat kurang dari 6 meter, itu bisa juga anginnya juga kembali ke dalam saat turbulensi. Dengan kipas 1 dibuka lalu menghantam dengan kipas lain, dengan adanya cerobong yang memanjang ke belakang 1,2 meter, itu juga mempersempit ruang jarak antara 6 meter tadi yang kita tentukan dari 6 meter, minim 6 meter tersebut. Gitu dari pemandangan yang di sawah yang sedang kerja di area belakang kandang, terlihat pemandangan yang cukup indah di siang hari ini. Gitu. Untuk fasilitas lain juga di sini nantinya akan dipasang genset 50 kVA dengan listrik 3 pas, dan nantinya akan proses gudang pakan di area depan 6 kali 15 meter. Nah, proses demi proses yang dilalui untuk hari ini kurang lebih untuk perakitan exhaustnya juga sudah disiapkan dengan
tenaga kurang lebih hampir 4-6 orang, juga lumayan lama proses pengerjaannya. Kekurangan tenaga ahli yang ada di area cukup membutuhkan waktu yang lumayan lama. Gitu, dari penampakan konven yang sedang diset, kita tidurkan dan kita set untuk cerobongnya, lalu tinggal di setting butterfly tengah, terakhir jaring hitam. Nah, nanti jaring hitamnya ini entah dipasang atau tidak, yang jelas di area tengah itu akan bertabrakan ya, jadi saling menempel. Kemungkinan besar jaring laba-laba hitam yang di area luar tidak terpasang. Sebenarnya harusnya terpasang, itu untuk menahan benda-benda ataupun hewan yang masuk di area belakang. Tetapi dengan adanya pintu butterfly di tengah, saat kondisi on juga dia terbuka, artinya angin dari dalam keluar. Nah, saat off juga nantinya pintu butterfly akan tertutup. Dia akan narik karena di situ ada per 2 piece menarik pintu yang saat blade berputar atau kondisi on dia membuka dan kondisi off dia akan menutup. Kemungkinan cukup aman jika tidak terpasang nanti dengan kondisi lebar 9 meter. Penggunaan kipas atau konven, model konven ini dalam satu lantai terpasang. Kunjungan hari kedua di pagi hari ini yang sangat cerah, penggunaan cooling pad yang akan disetting di area depan. Di sini cooling pad disiapkan untuk 2 lantai. Bisa kita lihat ada 12 dus, artinya 12 dus kali 5 lembar, 1 dus isi 5, itu 60 lembar. 60 lembar dibagi 4, kurang lebih 15 lembar dalam satu lantainya. Nah, dengan 15 lembar dikali 60 cm satu lembar cooling pad, itu artinya 9 meter untuk satu sisi. Di sini menggunakan baja ringan full dan dikombinasikan galvalum lembaran yang akan dibentangkan di area sisi kanan kandang ini sudah terpasang. Kekurangannya galvalum di sini dengan usia 2 tahun biasanya keropos. Kita nantikan atau kita buktikan dengan usia kandang. Pembangunan di tahun 2023, sebenarnya pembangunan kandang ini di 2022 dengan proses demi proses, tapi dengan kondisi sekarang saat ini di bulan Juni itu masuk di tahun 2023. Semoga omongan saya tadi bisa menjadi bukti penggunaan galvalum lembaran dengan ketebalan 0,3 atau 0, gitu. Dilanjut dengan kondisi di area depan. Nanti pemasangan cooling pad keluar 40 cm dari tirai. Nah, di sini selingnya di dalam, kondisi seling di dalam cooling pad maksud saya, untuk meluruskan tirai membentang 120 meter sisi kanan ataupun sisi kiri, gitu. Nah, dengan material baja ringan diaplikasikan di cooling pad per 9 meter cukup aman untuk mengatasi dan menginstalasi cooling pad
di kandang ini. Gitu. Di kunjungan kedua tirai sudah terpasang dan kondisi terpal juga sudah naik. Kita bisa melihat untuk lantai satunya material yang digunakan plat besi 8 mili 4x8, UNP 100 dan CNP 100 kali 1,8 itu diaplikasikan di kandang ini. Terlihat kecil, namun ceker ayamnya diperkuat dengan membentang 9 meter. Artinya di sini jarak antara tiang 3 meter, cukup menompang dan diaplikasikan besi siku di setiap tiang-tiang yang digunakan gitu ya. Nah, di video terlihat kecil, memang terlihat kecil, pipa-pipa besinya juga pipa besi 8 mili 4x8. Semoga konstruksinya ini bisa menompang ayam boiler kurang lebih sekitar 40.000 ekor. Ya, kalau diisi 40.000 ekor artinya 2 lantai dan 1 lantainya 20.000, sangat padat sekali ya. Kurang lebih sekitar 18 sampai 20 ekor per meter. Normalnya 14 sampai 15, kurang lebih sekitar 16.000. 16.000 satu lantai itu normal, dan di sini nanti akan diisi 40.000 dengan lebar 9 kali 120 meter, kurang lebih sekitar 8 sampai 20 ekor itu per meternya. Semoga konstruksinya kuat dan sirkulasi udaranya cukup, akan membuat hasil ayam boiler yang baik. Kita melihat pemasangan konven yang sudah terpasang di kandang ini dengan kunjungan kedua. Dari tirai sudah terpasang, di awal tadi belum terpasang, dan ini sudah tertutup, dan konveinya juga sudah berdiri di dudukan yang sudah ditentukan. Artinya dari 6 unit ini konveinya nanti akan menempel satu demi satu di bagian konven. Nah, bisa kita lihat tuh di area belakang konveinya sudah berdiri dan diset. Jaring laba-laba atau jaring hitam di area belakang belum terpasang ya, karena tadi konveinya menempel dari konven 1 dan konven 2 sampai konven 6 dengan jarak minim, karena lebar 9 meter itu dibagi dengan satu unit konven 140 cm dibagi 6, selisihnya sedikit. Nantikan di area luar, nanti saya akan lihat gimana konven ini dipasang atau diinstalasi. Di bagian sisi kiri kandang untuk calling pad nantinya akan terpasang di area sini, dan ini tirai. Kita menuju area belakang melalui lingkungan samping kanan atau di sisi kanan persawahan, dan kita menuju ke belakang sambil mencari jangkrik. Kok jangkrik sih? Nyari kodok. Pemandangannya juga cukup bagus karena di belakang ada sesuatu. Kita nantikan sambil berjalan di area padi yang sudah cukup kering dan membuat kaki-kaki saya gatal.
dengan penggunaan kolor, tidak menggunakan sendal, berjalan 120 meter ke belakang. Itu sangat mantap. Video ini cukup panjang, 31 menit. Itu artinya di proses 1 sampai proses kunjungan kedua lumayan cukup panjang pengambilan video. Belum saat instalasi peralatan lain seperti nipple ataupun super feeder untuk tempat pakan. Oh ya, untuk lantai 1 dan lantai 2 nanti akan dibantu rel di lantai ya. Rel di lantai untuk membantu membawa pakan atau ayam saat panen. Proses itu akan dikerjakan setelah pemasangan cooling pad. Semoga nanti dapat videonya. Dan sambil berjalan kita membahas instalasi yang di dalam. Nipple belum terpasang, nanti akan diproses manual dengan panjang 120 meter. Di instalasi manual hanya digantung menggunakan tali screw hook adjuster. Untuk tempat pakannya juga super feeder manual dan dicampur menggunakan TPA model lama ya, yang menggunakan rantai 4 pin. Yang model lama 3 pin, ini model baru 4 pin. Gitu untuk proses pemasangan yang lain yang akan dipasang. Itu kurang lebih seperti yang saya sebut untuk nipple, tempat pakan, heater, panel, dan rel tadi. Nah, pemandangan yang sangat cukup indah di pagi hari ini di area belakang dengan luas 2680 meter persegi itu memanjang di area belakang. Artinya di depan juga lumayan panjang untuk tanah yang digunakan ya saat panen. Mungkin untuk area truk-truk armada yang disiapkan, karena di sini jalan depannya hanya jalan kecil dan tidak mengganggu warga setempat. Saat panen kan biasanya truk-truk itu pada parkir ngantri untuk pengambilan ayam atau panen raya. Gitu untuk konven 6 unit terpasang dan kondisinya seperti yang kita lihat. Tutup butterfly atau tutup jaring laba-laba hitam memang tidak dipasang karena konvennya menempel, tetapi cukup aman karena di kandang 9x120 meter menggunakan 6 unit. Instalasi sudah terpasang. Kita lanjut pulang, mau sarapan dulu. Gitu aja untuk proses kandang ini, proses demi proses yang kita lalui hampir 9 bulan. Dan nantikan saat kondisi ayam check in. Terima kasih. Salam peternak Nusantara bersama Jinggo Farm. Hoa hoe.